Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian LKI yang dihormati Allah, pada malam hari ini kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu kenikmatan iman, kesehatan, kesempatan, dan tentu pada malam hari ini kenikmatan yang kita lakukan adalah mempelajari kitabullah, yaitu tafsir Al-Quran. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini tercatat sebagai nilai amal kebaikan dan menjadi pemberat amal timbangan di akhirat nanti. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita lanjutkan kajian pada malam hari ini, yaitu tafsir surat Al-Baqarah juz yang kedua, ayat yang ke-190. Berapa? Ya, Ustaz. 95. Pada beliaunya Ustaz Fatih kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، معاشر المسلمين, para jamaah arsyadani wa arsyadakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai pintu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita waktu luang, memberikan kita kesehatan, lebih-lebih memberikan kita tekad dan azam untuk menuntut ilmu. Ini merupakan salah satu nikmat besar yang patut kita syukuri agar semakin Allah Subhanahu wa ta'ala tambah ke dalam diri kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga ilmu yang kita tuntut ini, kita pelajari ini, semuanya bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai bentuk pemberat amal timbangan kita kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya secara pribadi saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Pada bulan Syawal kita banyak-banyak berdoa kepada Allah dan juga banyak beribadah. Semoga seluruh ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan lalu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lewat
Dan alhamdulillah majelis taklim kali ini sudah dimulai kembali, dan sudah dimulai sepekan yang lalu. Baru ini ya. Oh, di masjid ini baru ini? Oh ya, saya kira sudah dimulai sepekan yang lalu. Karena kalau postingan kan biasanya saya melihat postingannya sudah beredar ya. Alhamdulillah, kalaulah hari ini sudah dimulai lagi kajian keislaman di masjid ini, itu merupakan salah satu pertanda kebaikan dan salah satu insyaallah tanda diterimanya amalan-amalan kita di sisi Allah di bulan Ramadan ya. Karena kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya, inna min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha, sesungguhnya di antara buah daripada kebaikan adalah munculnya kebaikan selanjutnya. Dan Ramadan itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Kalau sebelum Ramadan kita istiqomah untuk menuntut ilmu, maka seharusnya setelah Ramadan kita juga istiqomah, bahkan semakin istiqomah dalam menuntut ilmu. Utamanya adalah ilmu yang sangat bermanfaat sekali dalam dunia dan akhirat kita. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tadabbur dan tafsirul Quran surat Al-Baqarah, yakni pada ayat ke-191. Ya. Kalau saya ingat-ingat tulisan saya di sini, paling saya ingat itu 190. Terakhir itu saya menyampaikan tentang ayat tentang jihad ya. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan ayat ke-191, kita baca sampai ayat ke-193 ya. Kita baca dulu dan terjemahnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Baik, jazakumullahu khairan katsira. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam membahas ayat-ayat yang tadi dibaca dari 100 ke 91 sampai 193, kita lihat secara sekilas
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang aturan-aturan dalam berperang di jalan Allah, tentang aturan dalam berjihad fi sabilillah, dan tentang tujuan daripada perang ataupun jihad di dalam Islam itu sendiri. Ya. Bahwasanya di dalam syariat Allah yang agung ini, syariat jihad fi sabilillah bukan semata ditujukan untuk merampas harta orang-orang kafir, kemudian untuk menduduki jabatan atau posisi yang tinggi, tapi lebih daripada itu, tujuan yang mulia di dalamnya adalah wa yakuna ad-dinu lillah, agar agama ini menjadi milik Allah Subhanahu wa taala semata. Artinya agama Allah inilah yang tersiar, yang tersebar di muka bumi, sehingga tidak ada yang paling tinggi kecuali agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena agama Islam inilah yang menyebarkan kebaikan. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah, di mana kalau diridhai oleh Allah pasti akan menghasilkan kebaikan, al-Islam. Dia adalah Islam. Bagaimana caranya agar Islam ini tersebar? Yakni dengan mengusir ataupun menghilangkan kekafiran yang berlawanan dengan ajaran Islam itu sendiri. Ini diantara salah satu hikmah besar. Kalau kita perhatikan juga secara sekilas, bahwasanya yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini itu menandakan bahwa peperangan atau perlawanan terhadap orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, diantaranya adalah agar mereka tidak melakukan kezaliman lagi. Ya. Dari mana kita ambil ini? Fa in qatalukum faqtuluhum. Jika mereka memerangi kalian, maka bunuhlah mereka atau perangilah mereka. Fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka tidak memerangi kalian atau berhenti dari memerangi kalian, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Artinya apa? Artinya salah satu daripada hikmah di sini adalah menghilangkan kezaliman mereka. Kalau mereka tidak melakukan kezaliman, tidak menyesatkan kaum muslimin, kemudian tidak melakukan perlawanan yang menyakiti Islam, menyakiti umat Islam, maka di situ Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan atau menyuruh kaum muslimin untuk menahan. Ya. Taib, jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, kita bahas dulu tadi gambarannya secara umum ya. Kita bahas ayat ke-191 sampai 193 ini sebenarnya masih berkaitan dengan ayat ke-190. Jadi ini satu paket sebenarnya dalam sababun nuzul ya. Dari awal ayat waqatilu fi sabilillah di halaman yang sebelumnya paling bawah, waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Agar kita tidak salah faham, tidak gagal faham memahami ayat ke-191, kita bawa dulu kepada ayat 190 ya. Kenapa? Karena ayat ke-191 ini masih lanjutan ya. Karena kadang-kadang kalau kita belajar tidak dikaitkan seperti ini, kadang-kadang disalahpahami ya. Kita baca saja dalam 191, tiba-tiba langsung kita baca ayat waqtuluhum, dan bunuhlah mereka ya. Kalau ini dipahami tanpa memandang konteks sejarah dan sebab nuzulnya atau keterkaitan dengan ayat yang sebelumnya, maka bisa jadi menimbulkan paham yang ekstremis. Bunuhlah mereka dimanapun kalian jumpai mereka dimanapun kalian temukan mereka, bunuhlah mereka, orang-orang kafir ya. Makanya ini salah satu pentingnya kita mentadabburi dan mempelajari tafsir Al-Quran
Yang mana waqtuluhum, dan bunuhlah mereka ini terkait sebelumnya. Apa ayat yang sebelumnya? Waqatilu fi sabilillah, dan perangilah orang-orang, dan perangilah di jalan Allah. Alladzina yuqatilunakum, yang mereka memerangi kalian, ya, yang mereka memerangi kalian. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Kita sebelumnya sudah jelaskan, ya, maksud daripada orang-orang yang melampaui batas itu adalah orang-orang yang ketika berperang mereka membunuh para wanita, membunuh anak-anak, membunuh orang-orang tua, menebangi pohon, bahkan orang-orang gilanya juga dibunuh sekalian, diberantas semua. Istilahnya adalah genosida secara total. Ini namanya i'tida, melampaui batas. Nah, ayat yang ke-190 ini berbicara tentang perintah Allah memerangi orang yang memerangi kita, orang yang memerangi kaum muslimin. Kalau mereka tidak memerangi, orang-orang kafir ini tidak memerangi, dalam konteks ayat ini, maka tidak disuruh oleh Allah untuk memerangi mereka, ya, untuk memerangi mereka dalam konteks ayat ini, ya. Saya katakan dalam konteks ayat ini, kenapa? Karena di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan firman-Nya yang lain. Ada yang firman-Nya waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa. Perangilah orang-orang musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya, ya. Ya. Ada konteks-konteks yang lain di mana Allah itu menyuruh untuk kaum muslimin untuk berperang. Tapi dalam konteks ini Allah menyuruh kaum muslimin pada waktu itu memerangi orang yang memerangi mereka. Konteksnya gimana dalam sejarah? Barangkali jamaah ada yang lupa. Dalam sejarah terkait sabab nuzulnya ayat 190 sampai 193 ini, kita ulangi lagi. Dulu kaum muslimin ketika hendak melaksanakan umroh, kan, tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah, itu timbul keinginan Rasulullah bersama para sahabat untuk melaksanakan umroh di Mekah, ya, ingin melaksanakan umroh di Mekah. Tapi tiba-tiba di tengah jalan mendekati Mekah mereka dicegat oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya. Panjang terjadi di situ, sehingga singkat ceritanya terjadi perjanjian Hudaybiyah, ya. Mereka tidak boleh masuk Mekah di tahun itu, boleh mengqadhanya di tahun depan. Terjadi berbagai peristiwa, termasuk utusan Rasulullah namanya Utsman bin Affan, ketika diutus ke Mekah ini nggak balik-balik. Ketika nggak balik-balik, orang-orang Madinah, orang-orang Muslim, sahabat-sahabat Nabi ini mengira, oh, Utsman ini dibunuh karena nggak balik-balik, ya. Sehingga kondisi kaum muslimin terancam, ya. Mereka merasa terancam, ya. Sampai setahun ke depan, walaupun perjanjian Hudaybiyah itu ada, mereka masih merasakan kondisi terancam. Jangan-jangan orang-orang kafir nanti mereka akan beringkar janji, orang-orang musyrik Mekah akan ingkar janji, ya. Karena itu ketika mereka hendak umroh di tahun depan, ya, tahun sebelumnya nggak jadi, dicegat, bolehnya tahun depan. Ketika perjalanan itu dengan kondisi kekhawatiran jangan-jangan orang musyrik akan menjebak mereka di mana Mekah, Allah turunkan ayat ini, ya. Allah turunkan ayat ini, waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Perangilah orang-orang musyrik itu jika mereka nanti akan memerangi kalian. Wala ta'tadu, tapi jangan kalian melampaui batas. Bisa difahami ini, ya, alurnya sangat difahami, ya. Kemudian Allah katakan waqtuluhum, dan bunuhlah mereka, ya, dan bunuhlah mereka haitsu taqiftumuhum,
dimanapun kalian menjumpai mereka. Imam As-Sa'di berkata, hadza amrun biqitalihim, ini perintah Allah nyuruh untuk membunuh orang-orang kafir, ainama wujidu, dimanapun mereka berada. Ya, dimanapun mereka berada. Kembali lagi, ketika mereka berada ini, ayat ini turun statusnya kaum muslimin hendak kemana? Ke Mekah. Mereka merasa terancam akan dijebak peperangan, ya. Berarti maknanya apa? Maknanya adalah waqtuluhum, dan perangilah, bunuhlah mereka ini, yakni dimanapun kalian temukan orang-orang kafir yang dalam kondisi peperangan, ya, entah itu mereka kabur ke sana, kabur ke sini, maka bunuhlah dia, ya, bunuhlah mereka dalam kondisi perang, ya, dalam kondisi peperangan, karena konteks waktu itu adalah peperangan, ya. Mereka merasa terancam, ya, terancam. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, karena itu Allah berfirman, dan keluarkanlah mereka dari arah mereka mengeluarkan kamu. Dari mana kaum muslimin ini dikeluarkan? Dari Mekah, ya. Maksudnya orang-orang muhajirin, sahabat Nabi itu kan mereka dulu tinggalnya di Mekah, lalu diusir keluar menuju Madinah, ya. Dalam kondisi terancam seperti ini, Allah katakan kepada mereka, wa akhrijuhum, kalau nyatanya mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka, dan keluarkanlah mereka ini dari arah Mekah, sebagaimana mereka mengeluarkan kamu dulunya dari arah Mekah. Ini nanti jika terjadi peperangan di Mekah, atau khususnya di Masjidil Haram. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini juga menjadi dalil, ya, bukan hanya pada konteks tertentu, ya. Karena firman Allah Subhanahu wa taala itu ketika turun kepada Rasulullah menjadi syariat bagi Nabi, juga menjadi syariat bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa umat Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kita ini. Artinya apa? Artinya dalam kondisi zaman sekarang, bukannya ayat ini tidak berlaku, ya, tetap berlaku, meskipun turunnya adalah di zaman Nabi berkenaan dengan mau qadha umroh, ya. Dalam artian apa? Ketika kaum muslimin menemukan hal yang sama dalam kondisi perang, kemudian mereka diserang, orang-orang kafir melakukan kezaliman, maka inilah syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita memang tidak perlu khawatir, ya. Kadang-kadang kita khawatir dengan istilah-istilah yang seperti ini. Biasanya kan kalau di dalam kitab-kitab fikih atau kajian-kajian tertentu, bab seperti jihad, bab seperti i'dad itu dilewati, ya. Kadang-kadang memang untuk menjaga suasana atau menjaga kondisi dengan alasan tertentu. Tapi kalau di dalam ayat Al-Quran kan nggak bisa kita lewati, ya. Dalam pembahasan ayat-ayat Al-Quran nggak bisa kita lewati. Kalau membahas tadabbur dan tafsir, ya kita harus membacanya, harus mentadabburinya, dan kita kemukakan sebagaimana aslinya. Hanya saja itu butuh pendalaman, ya. Maksudnya dalam pengamalan bagaimana berperang itu adalah amrun wasi', perkara yang sangat luas sekali, ya. Saya lanjutkan dulu. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan keluarkanlah mereka dari
arah di mana mereka mengeluarkan kalian. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih dahsyat, ya, lebih keras, lebih keji, lebih besar dosanya daripada pembunuhan, ya, daripada pembunuhan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwa kata-kata ini, kata-kata fitnah ini, inilah yang kadang-kadang salah difahami kalau dikembalikan ke dalam istilah bahasa Indonesia, ya. Kata-kata fitnah di dalam Al-Quran jika dipahami dengan makna istilah Indonesia, makna Indonesianya, ini sering terjadi salah faham. Karena kalau di dalam bahasa Indonesia dijelaskan makna fitnah itu adalah menuduh, ya, atau memberikan tuduhan kepada orang lain tanpa alasan yang benar. Ini kan namanya fitnah, ya. Di Indonesia atau di bahasa kita kenal fitnah itu seperti itu. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, utamanya dalam Al-Quran, fitnah ini maknanya tidak seperti itu, ya. Tidak ada yang mengerucut maknanya ke dalam tuduhan, ya. Fitnah itu bukan tuduhan dalam bahasa Arab. Wallahu ta'ala a'lam dari mana asal usul makna tuduhan ini diserap ke dalam bahasa Indonesia, ya, fitnah. Fitnah dalam Al-Quran itu mempunyai beberapa makna, ya, 10 lebih. Di antara yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, di antara makna fitnah di sini adalah asyirku, yakni kesyirikan, ya. Makna fitnah di sini adalah kesyirikan. Maka kalau kita terjemahkan wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih kejam, dahsyat daripada pembunuhan, lebih besar kekejian dan dosanya daripada pembunuhan, itu adalah syirik itu lebih besar, lebih keras, lebih buruk daripada pembunuhan, ya. Dan memang demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi orang-orang Islam, kaum sahabat, kaum muslimin, agar mereka melawan orang-orang kafir. Kenapa? Karena kalau mereka tidak dilawan, sementara mereka ini menyebarkan fitnah, yang mana fitnah itu artinya kesyirikan, maka efek yang akan dihasilkan itu lebih besar, lebih buruk daripada mereka memerangi, ya. Makanya Allah itu memotivasi mereka. Kan kadang-kadang begini, kaum muslimin, sahabat itu ketika mau masuk Masjidil Haram, mereka kan takut kalau diserang nanti, bagaimana kita diserang di Masjidil Haram di Mekah, yang mana Masjidil Haram itu adalah daerah yang suci, ya, kota yang suci yang diharamkan di dalamnya peperangan, ya. Apakah kita ini harus melawan ataukah kita harus lari menghindari posisi yang ada di Masjidil Haram? Lari dulu, kemudian keluar Masjidil Haram dulu. Allah kasih motivasi, Allah kasih pengertian, ya. Boleh bagi mereka untuk melawan, membunuh, ya, di Masjidil Haram jika mereka memulai peperangan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu, fitnah yang mereka sebarkan, ya, kekafiran mereka, fitnah yang mereka sebarkan akan lebih besar efeknya, ya, daripada efek kalian memerangi mereka, membunuh mereka. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kekejaman mereka dalam menyebarkan syirik itu lebih besar efeknya daripada pengaruh kalian memerangi mereka di Masjidil Haram, ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Imam As-Sa'di sampai berkata, wa yustadallu bihadhil ayah, dan diambil dalil dari ayat ini
annahu yurtakabu akhaful mafsadataini lidaf'i a'lahuma. Hal ini menjadi dalil bahwa boleh melakukan satu kerusakan untuk menahan kerusakan yang lebih tinggi. Boleh melakukan peperangan di Masjidil Haram untuk, bukan di Masjidil Haram, di Mekah pada umumnya, karena mereka masuk Mekah, untuk menahan agar fitnah itu tidak menyebar, kesyirikan itu tidak menyebar. Dan itu pun diawali oleh orang-orang kafir sendiri. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Jadi makna fitnah itu bukan tuduhan. Kalau seumpamanya kok diterjemahkan tuduhan kepada orang lain itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan, maka banyak orang yang akan membunuh. Kenapa? Ya karena ngapain nuduh? Bunuh saja. Bunuh yang orang yang tidak kita suka lebih baik dibunuh daripada dituduh. Karena kalau nuduh dosanya, kalau membunuh dosanya lebih kecil daripada menuduh, lebih baik bunuh saja. Nah, itu tidak benar ya. Di antara makna fitnah yang disebutkan oleh para mufassir termasuk Ibnu Katsir dan Imam As-Sa'di di sini adalah as-saddu an sabilillah. Itu menyesatkan kaum muslimin dari jalan Allah, dari agama Allah. Bukan hanya kesyirikan ya, tapi menyudutkan, memaksa, menindas kaum muslimin untuk keluar dari agama Islam, itu namanya fitnah. Makanya fitnah itu juga di beberapa kata dalam bahasa Arab diartikan ujian. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mereka mengira akan ditinggalkan mengucapkan kami beriman kepada Allah sementara mereka tidak diuji ya. Tidak diuji oleh Allah. Nah, fitnah di sini maknanya ujian. Orang-orang kafir menindas para sahabat dulu supaya mereka keluar dari agama Islam, itu ujian, itu fitnah, cobaan. Nanti ketika orang masuk ke alam barzakh ada yang namanya fitnatul kubur. Fitnah kubur. Fitnah kubur itu apa? Fitnah kubur itu adalah ujian ketika kita di kuburan, yaitu pertanyaan malaikat itu namanya fitnah kubur. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka, itu fitnah kubur. Baik. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan kesyirikan ataupun penindasan, kezaliman orang-orang kafir itu lebih kejam daripada peperangan yang kalian lakukan wahai kaum muslimin ya. Makanya kalau kita membaca terjemah saja ya nanti belum cukup ya. Jadi setidaknya kita melewati tafsirnya. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil harami hatta yuqatilukum fih. Dan janganlah kalian memerangi mereka. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. 'Indal masjidil haram, di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Ini menunjukkan oleh para ulama, dikatakan ini menunjukkan bahwasanya dilarang melakukan peperangan di tempat suci Masjidil Haram, kawasan Masjidil Haram yang namanya saja adalah haram. Jadi kan para ulama sampai membahas larangan untuk melakukan peperangan dengan tinjauan waktu dan tempat ya. Kalau waktu itu di bulan-bulan haram, bulan-bulan hurum ya, yakni ada 4 itu ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini bahkan sebelum Islam datang pun orang-orang Arab mereka tidak melakukan peperangan di bulan ini. Kemudian ya ini di Masjidil Haram, wala tuqatiluhum 'indal Masjidil Haram. Jangan kalian perangi mereka di Masjidil Haram hatta yuqatilukum fih, sampai mereka memerangi kalian di dalamnya. Jadi dalam arti boleh memerangi mereka jika mereka yang mengawali terlebih dahulu.
Kalau mereka tidak mengawali, maka tidak boleh memulai memerangi mereka di Masjidil Haram. Fa in qatalukum, jika mereka memerangi kamu, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka, perangilah mereka. Jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, hal ini mengajarkan kepada kita yang pertama agar kita memiliki ruh, ya, ruh mempertahankan agama, ya, ruh dalam memperjuangkan agama, ya. Karena seperti yang kita jelaskan tadi, salah satu di antara yang menopang agama ini adalah satu dima'us syuhada, yakni darah orang-orang yang syahid, mereka yang memperjuangkan agama, wa habrul ulama, dan tintanya para ulama, ya, tinta hitamnya para ulama, ya. Ketika ilmu dan perjuangan jihad ini kemudian ditegakkan, maka Islam ini akan terbantu untuk tersebar, meskipun ada aturan-aturannya sendiri. Fa in qatalukum faqtuluhum, ada tekad untuk memperjuangkan agama, ya. Kalau kita membaca ayat-ayat seperti ini, mungkin kalau dalam kondisi tenang-tenang saja kita kurang menjiwai. Beda lagi dengan orang-orang yang mungkin sekarang dalam kancah kondisi ancaman yang ada di Syam, ada di Palestina, ya. Kalau membaca seperti itu subhanallah, betul-betul kerasa sekali. Nah, coba kita bayangkan, ya, karena syariat Allah, sejarah itu tetap akan berulang. Wallahu ta'ala alam menimpa seseorang kapan dan di mana, kan gitu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang tidak berperang, dalam arti berjihad ya sini, dan tidak ada tekad di dalam hatinya ini untuk berjihad memperjuangkan agama, maka dia akan mati dalam kondisi kemunafikan, ya, dalam kondisi kemunafikan. Artinya ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam hatinya. Nah, ini kita hendaknya memikirkan, menghayati betul-betul ayat ini, menumbuhkan rasa memperjuangkan agama ini dalam diri kita. Kadzalika jazaa'ul kafirin, demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim, jika mereka berhenti dari memerangi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Ayat ini kalau kita perhatikan dalam konteks bahasa Arab itu ada syarat, ada jawab, ya. Syarat di sini itu terletak pada kata intaha, berhenti, ya, berhenti. Sementara jawabnya ada pada kata innallaha ghafurur rahim. Kalau kita perhatikan betul-betul di sini, kita perhatikan bahwasanya ampunan Allah, ya, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat luas sekali. Meskipun ya itu tertuju kepada orang-orang kafir yang mau bertaubat, ya, orang-orang kafir yang mau bertaubat. Fa inin tahu, sampai Allah itu langsung mengatakan jika mereka berhenti, Allah langsung katakan, enggak bertele-tele, innallaha ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun. Artinya apa? Langsung segera taubat kepada Allah, ya. Allah itu enggak mengatakan jika mereka berhenti jangan kalian perangi, biarkan mereka, enggak. Jika mereka berhenti, Allah Maha Pengampun. Artinya apa? Ayo, ya, kembali kepada agama
Islam, Allah menerima taubat kalian. Ya, diajak motivasinya untuk Islam. Tapi jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, satu ayat lagi mungkin kita lanjutkan setelah azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan sebentar. Fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim. Jika mereka berhenti dari kesyirikan, dari kekufuran,
dan dari menindas kaum muslimin, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah menyebutkan dua sifat ini agar orang-orang musyrik, orang-orang kafir sadar akan besarnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan satu firman-Nya, waqatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah, ya, sampai tidak ada lagi fitnah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang maksud atau tujuan dari adanya peperangan ataupun jihad fisabilillah. Yang pertama adalah hilangnya kekufuran, hilangnya kemusyrikan. La takuna fitnah, sampai kekufuran, sampai kemusyrikan, sampai penindasan dan kezaliman itu tidak ada, ya. Bukan hilangnya tuduhan, tapi hilangnya fitnah. Yang kedua, wa yakuna ad-dinu lillah, dan diantara maksudnya adalah agar agama Allah ini tersiar, tersohor tinggi di muka bumi. Imam As-Sa'di berkata, fayadharu dinullahi ta'ala ala sairil adyan. Di antara hikmah dan maksud daripada peperangan adalah agar agama Allah ini nampak tinggi di atas seluruh agama-agama yang lain. Wa yadfa'u kullama yu'ariduhu minasyirki wa ghairih, dan bisa melawan atau menyempitkan musuh-musuhnya dari kesyirikan, dari kekufuran, dan dari hal-hal yang menindas kaum muslimin, ya. Ini jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, perlu kita fahami betul-betul agar seseorang tidak salah niat dalam melakukan jihad fisabilillah, tidak salah niat dalam memperjuangkan agama Allah, ya. Bahwasanya memperjuangkan agama Allah bukan hanya murni membela tanah air, bukan hanya murni karena keluarga saya dibunuh, akhirnya saya ingin membunuh keluarga saya, kabilah saya diperangi, akhirnya saya ingin memerangi. Bukan. Tapi apa? Yakuna dinu lillah, agar agama ini semata-mata, agama Islam ini tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggi di muka bumi. Hilangnya kezaliman, hilangnya kekufuran, hilangnya kesyirikan yang itu menyesatkan umat manusia, ya, umat manusia. Kalaulah seseorang harus berperang, harus membela tanah airnya, maka dia harus meniatkan di dalam hatinya juga dengan li'la'i kalimatillah, untuk memperjuangkan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Fa inin tahau, jika orang-orang kafir itu, musyrik itu berhenti, fala udwana, maka tidak ada lagi, Imam As-Sa'di berkata, tidak ada lagi permusuhan, la qatla wa la qital, tidak ada lagi pembunuhan, tidak ada lagi peperangan, illa 'alal zalimin, kecuali kepada orang-orang yang zalim, yang mereka melampaui batas, ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari beberapa ayat tadi ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Untuk yang pertama, ada motivasi memperjuangkan agama Allah meskipun saat ini belum bisa diterapkan di kondisi kita masing-masing, ya. Tapi kita punya motivasi, punya pemahaman bahwasanya pembelaan Islam itu penting, ya. Meninggikan kalimat Allah itu penting, dan itu masyru' sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Yang kedua, bahwasanya kezaliman, kekufuran dan kesyirikan adalah hal yang harus kita jauhkan, hal yang harus kita
harus kita tepis, harus kita lawan. Ya, karena kalau masih ada kezaliman, kekufuran, kesyirikan ini, Islam ini akan terhambat. Kalau Islam ini terhambat menyebarnya, maka kesesatanlah yang merajalela di muka bumi. Allahu ta'ala bisawab. Demikian dari saya, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian tafsir pada malam hari ini. Kita buka satu tanya jawab saja. Monggo Bapak, barangkali dalam penyampaian yang tadi kurang paham bisa ditanyakan. Cukup. Ya, ternyata sudah paham semua, alhamdulillah lah. Ya, kami cukupkan kajian pada malam hari dengan bacaan hamdalah dan doa khafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.